Shalom. Nah, hari ini kita mau belajar apakah Kristen dan non-Kristen itu menyembah Allah yang sama. Nah, memang ini yang menjadi perdebatan ya. Ada pro kontra di sini, ada yang berkata ya, ada yang berkata absolutely not, ya seperti itu. Nah, mau nggak mau kita harus mau terbuka dan jujur melihat secara komprehensif ya, secara lengkap seperti itu. Jadi apakah Kristen dan non-Kristen ya itu menyembah Allah yang sama? Nah, jawabannya adalah bisa ya, tapi bisa juga tidak. Nah, mau tidak mau kita mau melihat alasannya, lu kenapa ya, kenapa tidak? Nah, alasan jawaban ya karena antara Kristen dan tidak semua ya non-Kristen, antara Kristen dan beberapa non-Kristen itu memang punya kesamaan, harus diakui. Ada beberapa kemiripan dari sudut pandang agama, sudut pandang iman, sudut pandang keyakinan antara kita orang Kristen yang berpegang pada Alkitab, firman Tuhan, dengan saudara kita non-Kristen tentang Allah. Kalau ditanya kenapa? Loh, kenapa kok bisa memiliki kesamaan? Nah, karena ini alasannya. Jadi ada 3 agama yang secara historis agama itu, iman itu, kepercayaan itu menghubungkan dirinya, imannya dengan Abraham. Nah, kalau dalam dunia teologi ini namanya Abrahamic religions atau agamanya Abraham. Nah, itu sebabnya karena terkoneksi di sini sehingga memiliki pemahaman yang banyak mirip. Jadi kalau saudara orang Yahudi ya, lalu orang Muslim, Islam, orang Kristen akan seperti itu. Loh, ceritanya bagaimana? Mungkin bagian ini bisa menolong kita. Nah, kita harus tahu ya, orang Kristen menganggap dalam Alkitab, orang Yahudi juga menganggap bahwa Abraham itu adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Saya mulai dari Ishak dulu. Nah, secara orang Yahudi, orang Israel mengakui bahwa anak yang sah dari istri yang sah itu Ishak. Nah, dari Ishak ada punya anak namanya Yakub. Itu sebabnya orang Israel menyebutnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, Yakub ini dipanggil oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan menjadi bapak leluhurnya bangsa Israel. Nah, dari sinilah terbit suatu bangsa namanya bangsa Israel. Sehingga ketika mereka dari kumpulan keluarga besar lalu pergi ke Mesir, dan ketika mereka dimerdekakan Tuhan dibawa keluar, Musa yang memimpin dan Tuhan melalui Musa dia berikan hukum. Taurat itu artinya hukum. Jadi hukum Taurat itu sudah kebiasaan salah, sudah lama ya. Ya sudah, kebiasaan salah saja hukum Taurat. Jadi Allah memberikan Taurat, dan Taurat itulah yang menjadi landasan kepercayaan. Akhirnya timbul Yudaism, agama yang terkenal di dunia dengan nama orang Yahudi. Nah, ingat ya, kita kemarin sudah belajar bagaimana agama Yahudi ini juga ada di Ethiopia. Nah, itu saudara lihat garis-garisnya ya. Tapi saudara bisa lihat kenapa kekristenan kau menghubungkannya dengan Abraham. Tidak ada garis darah sama sekali ya.
maksudnya agamanya ya, bukan pendirinya Yesus Kristus, enggak. Saya bicara agamanya. Nah, orang Kristen menghubungkan diri dengan Abraham karena kita tahu seperti dikatakan dalam kitab Roma, yaitu kita ini anak Abraham secara iman. Jadi orang Kristen menghubungkannya dengan Abrahamic religion karena iman. Itu bedanya di situ. Nah, dari situ kan terbit ya. Sebetulnya yang pecahan yang pertama itu ortodok yang tradisional ya, yang lebih oriental. Lalu ada Eastern Orthodox, ada Roma Katolik, ada Protestan, Pantekosta, bla 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 seperti itu. Nah, saudara sepupu kita orang Muslim, mereka menghubungkan agama mereka dari garisnya Ismail. Itu ceritanya dari sana, dan dari situ lahirlah pemimpin mereka dan melahirkan agama namanya Islam. Dan itu terbaca ya dalam dua garis besar, ada Sunni, ada Syiah seperti itu. Kalau dibicarakan dalam timeline ya, garis waktunya. Nah ya, Musa dia terima firman. Nah, kalau saudara ikut Bible class pasti satu ceritanya ya. Musa dia menulis kitab ya kira-kira 1406 sebelum Masehi. Jadi karena Musa yang terima, makanya disebut Musa itu gurunya mereka. Itulah pendiri agama Yahudi. Semua ritual-ritualnya dan cerita tentang agama Yahudi, percayaannya kita tahu semuanya. Karena kita punya kitab mereka, namanya kitab Perjanjian Lama. Kita pakai itu dalam Alkitab kita, namanya kitab Perjanjian Lama. Lalu 4 sebelum Masehi ya, 4 BCA, before Christ ya toh, itu 4 sebelum Masehi itu Yesus itu lahir. Jadi kalau dilihat dari pendirinya, Kristen selalu dihubungkan dengan Kristus. Dan itu sebabnya tahun 4 sebelum Masehi kekristenan lahir. Terkoneksi juga dengan dengan Abrahamic religion ya, seperti itu. Lalu sekitar tahun 600-an lahirlah pemimpin Islam Muhammad dan agama Islam mulai berdiri seperti itu. Jadi dari sini kita bisa paham apakah Kristen dan non-Kristen itu menyembah Allah yang sama. Ya karena koneksi Abraham religion. Karena koneksi dari agama Abraham itu punya kemiripan. Sama-sama menyebutnya dia itu yang maha. Ya. Yang dipanggil sebagai Allah atau Tuhan. Ya. Sama-sama mempercayai bahwa dia kekal. Allah yang kekal, yang tidak dilahirkan, yang tidak berawal, tidak berakhir. Dia penguasa waktu, melintasi segala waktu, ada di segala waktu. Sama-sama mempercayai Allah yang kekal itu yang menciptakan alam semesta ini. Bumi, langit, isinya, planet-planet, semuanya di situ. Jadi agama Abraham itu, 3 agama Abraham ini kesamaan di situ. Dan sama-sama menganggap bahwa Allah itu punya sifat maha. Ya, terkenal ya, omnipotence ya, punya kuasa yang maha, omniscience, omnipresent, maha hadir, maha tahu dan maha hadir. Sifat maha itu seperti itu. Apalagi yang kedua,
Abrahamic religion itu sama-sama monotheis. Jadi sama-sama mempercayai aspek-aspek yang penting. Apa itu? Aspek monoteis. Yang pertama, hanya percaya satu Allah. Ya. Shema Yisrael. Hei, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di perjanjian baru juga sama dalam kekristenan. Menegaskan bahwa Allah itu hanya tunggal. Dan Dia itu yang paling maha, paling tinggi dan tertinggi. Dan yang kedua, eksklusif. Menekankan Allah yang eksklusivitas Allah, nggak ada Allah lagi yang lain, yang sejajar, yang ada, yang diakui, yang disembah. Jadi ini yang harus kita pahami, ini tidak bisa ditolak seperti itu. Tapi, ada tapinya. Harus dipahami itu kesamaannya. Jadi pertanyaannya apakah Kristen dan Kristen menyembah Allah yang sama? Jawabannya bisa ya dan tidak. Ya karena ada kesamaan. Kesamaannya yang pertama sama-sama mengklaim. Yang satu lihat Ishak, yang satu lihat Ismail, yang Kristen lewat iman. Iman yang sama seperti Abraham. Akarnya sama, Abrahamic religion, ya, agamanya Abraham, dari Abraham. Tapi sama-sama juga monoteis, percaya monoteis. Nah, dari sini kita harus paham ini kesamaannya. Tapi jangan lupa tadi itu saya bilang bisa ya, bisa tidak. Jawaban tidak itu adalah perbedaan tajam ada lagi. Jadi ada kesamaan-kesamaan, tapi ada perbedaan-perbedaan. Ya, jadi kalau ditanya lagi ya, apakah Kristen dan non-Kristen menyembah Allah yang sama? Jawaban yang satu, yang kedua tidak. Harus ingat-ingat itu ya. Beda tajam. Bedanya di mana? Tritunggal. Ini yang harus dipahami banyak orang Kristen. Kenapa hanya kekristenan yang mempercayai konsep Tritunggal? Dan itu disebutkan dalam Alkitab ya. Kita sudah melewati seri-seri Tritunggal ya, doktrinalnya, lalu tanya jawabnya. Saya tidak terlalu banyak menerangkan. Nah, kenapa? Karena itu ada dalam Alkitab disebutkan. Bukan katanya Tritunggal ya, tapi Alkitab mengajarkan begitu. Tapi masalahnya, perbedaan tajamnya adalah Trinitas Tritunggal tidak dipercayai non-Kristen yang lainnya. Jadi kalau sudah tanya orang Yahudi percaya? Tidak. Apakah orang Muslim percaya? Enggak percaya, tidak. Nah inilah letak perbedaan yang cukup tajam yang harus dipahami. Jadi nanti kita masuk bagian yang terakhir ya, aplikasi ya. Ini saya ambil dari slide-nya pertanyaan tentang Tritunggal. Saya keluarkan satu slide saja. Jadi apa sih Tritunggal? Nah itu ya. Doktrin Trinitas atau Tritunggal menyatakan, baca yang kuning 2, 3. Allah adalah satu hakikat, 3 pribadi. Ulangi yang kuning 2, 3. Allah adalah satu hakikat, 3 pribadi. Jadi mesti dipahami ya. Ini sesuatu yang beda tajam semuanya itu. Inilah yang cukup membedakan buat kita, dan kita tahu asal mulanya dari bahasa Latin Trinitas, gitu. Three in unity, 3 di dalam satu. Ayo kita baca ya. Semuanya termasuk dalam kurung 2, 3. Bahwa ada satu Allah yang secara kekal
memiliki 3 pribadi yang berbeda. Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, di mana setiap pribadi Tritunggal adalah Allah sepenuhnya dan memiliki kesetaraan yang sama. Baca lagi yang kuning, 2, 3. Allah adalah satu hakikat, 3 pribadi. Itu Tritunggal. Dan ini perbedaan yang cukup tajam, yang beda sama sekali. Jadi kita balik lagi ya kepada pembahasan kita. Apakah Kristen dan non-Kristen menyembah Allah yang sama? Nah, dalam Alkitab dijelaskan singkat saja ya. Alkitab itu mengungkapkan bahwa Allah itu mengungkap dirinya sebagai Allah dalam 3 pribadi. Ya, satu hakikat, 3 pribadi. Kenapa kita tahu kenapa Yesus memanggil dia Bapa yang di sorga, Bapamu yang di sorga. Itu yang diajarkan oleh Alkitab kita. Ya, dalam formula baptisan, baptislah mereka demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari sini kita bisa memahami prinsip itu seperti itu. Meskipun 3 pribadi dalam Tritunggal sepenuhnya Allah, tapi ini bukan triteisme. Kekristenan tidak memegang Allah itu ada 3 Allah. 3 Allah yang mandiri, triteisme ini ya. Tapi Trinitas, 3 pribadi dalam satu hakikat. Satu hakikat, 3 pribadi. Harus dipahami seperti itu. Semakin lebih tajam lagi ketika melihat pribadi kedua dalam Trinitas, yang kita tahu itu Yesus Kristus, anak Allah. Yesus bukan dipahami sekedar nabi atau utusan yang dikirim ke bumi, tapi Yesus itu adalah Allah. Bukan manusia dijadikan Allah, tapi dia Allah yang kekal, Allah sang pencipta pada mulanya Allah. Alkitab katakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 ya. Dan kita tahu dia menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Allah yang berada di dalam daging manusia, dalam rupa manusia. Nah, itu namanya inkarnasi. Ini sesuatu yang ditolak, sesuatu yang tidak diterima. Tapi kenapa harus inkarnasi? Karena Allah harus berinkarnasi, dan Yesus itu dia harus menaklukkan kematian yang tidak bisa dikalahkan manusia. Yesus harus menundukkan kuasa dosa. Melalui apa? Pengorbanannya di kayu salib. Dan ini tidak ada sama sekali, dan ini penolakan yang begitu kuat. Nah, setelah Yesus bangkit dari kematian, Yesus kembali ke surga. Nah, besok Minggu ya. Besok Kamis depan ibadah kenaikan Yesus ke surga, khotbahnya sudah 90% selesai itu. Nah, dia duduk di sebelah kanan Bapa, dan Roh Kudus diutus untuk orang-orang yang percaya. Dari sini kita bisa paham. Nah, satu hari nanti Yesus naik ke surga itu, dia akan kembali ke bumi, dia akan menghakimi dan memerintah di seluruh bumi. Nah, sekali lagi ini rangkaian perbedaan tajam dari Trinitas ya, pribadi Allah, pribadi Yesus, pribadi Roh Kudus, doktrin-doktrin itu semuanya, cerita-cerita dalam Alkitab itu nggak dipercayai. Dan itu sebabnya satu hari nanti lihat ya, Yesus akan datang kembali menghakimi, jadi hakim satu-satunya.
Walaupun mungkin pengertian ini sudah ada, tapi berbeda pengertiannya, harus dipahami. Beda. Nah, bagi kita yang percaya kepada Yesus dan Trinitas, ingat ya, harus paham itu. Kita memiliki hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Orang yang tidak percaya menolak Yesus menuju ke tempat yang namanya neraka. Nah, ketritunggalan ini adalah hal yang paling pokok dalam iman Kristen. Karena inkarnasi Yesus Kristus dan keselamatan akan dosa dari dosa untuk kita mudah sekali dipahami dalam Trinitas. Bapa mengutus Anaknya. Yesus rela memberikan nyawanya mati di kayu salib, menebus dosa kita, dan Roh Kudus memeteraikan orang-orang yang percaya kepada Dia. Dari sini bisa paham ya, cerita-cerita itu ini yang menolong, ini perbedaan yang sungguh amat tajam. Itu sebabnya kenapa bisa paham sekarang. Kenapa Trinitas yang paling banyak diserang? Kenapa Trinitas yang paling banyak ditolak? Karena ini perbedaan tajam yang paling kuat sekali di situ. Oke, next. Apakah Kristen dan non-Kristen menyembah Allah yang sama? Jawaban yang kedua, tidak. Karena punya perbedaan yang tajam. Apa? Pengertian tentang Allah Tritunggal. Nah, yang kedua ada lagi. Ingat ya, kalau kesamaannya ada dua, perbedaannya juga ada dua. Ya, ingat ya, tadi itu kesamaannya harus dipahami. Pribadi Allahnya, yaitu agama Abrahamnya sama. Makanya cerita Allahnya sama. Ya. Lalu tentang monoteisme sama. Tapi perbedaannya tentang Tritunggal, dan yang kedua adalah sifat Allah. Harus dipahami sifat Allahnya berbeda. Ada kasih, tapi kasih dalam Alkitab yang kita percayai firman Tuhan dalam kekristenan beda sekali. Jadi kita mau lihat perbedaan kasih Allah dalam Kristen dan non-Kristen. Kalau kasih Allah dalam non-Kristen, lihat ya, yang pertama, Allah itu umumnya yang non-Kristen ya, ditujukan pada orang-orang yang takut sama Tuhan. Orang yang beriman, orang yang taat, orang yang berbuat baik. Tapi kasih Allah tidak ditujukan untuk orang-orang jahat. Jadi harus dipahami ya, kasih Allah itu bersifat parsial dan harus diperoleh dengan usaha. Kalau mau dicintai Tuhan, kalau mau dapat kasih Tuhan, kalau mau dapat kemurahan Tuhan, ada usaha yang dikerjakan. Parsial itu berarti tidak menyeluruh, sama seperti kekristenan. Bedanya di situ. Jadi Tuhan hanya mengasihi, ya sifatnya bersifat parsial ya. Sebelum saya ngomong. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan itu hanya mengasihi, kasihnya itu mengasihi kepada orang yang datang dan mau mengasihi Dia. Ini saya kutip dari seorang ahli, ya, dikatakan di situ. Dan ini memang berdampak pada hidup sehari-hari pengikutnya. Nah, saudara lihat ya, di Perjanjian Lama orang Israel punya hukum namanya retalion, yang sekarang dipakai dalam perang lawan Gaza, perang lawan Houthi.
Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Kamu pukul sekali, aku pukul 2 kali lipat. Kenapa? Karena itu yang dinyatakan. Tapi berbeda kasih Allah dalam kekristenan. Dalam Kristen itu berarti dalam Alkitab ya. Karena kita pakai 2 istilah ya, Kristen dan non-Kristen. Kasih Allah kasih Allah dalam Kristen yang di dalam Alkitab beda. Makanya kenapa saya bilang parsial ya? Allah dia mengasihi orang-orang yang mau datang dan bertobat kepada dia. Itu betul ada dalam kekristenan juga. Tapi itu cuma sebagian. Dalam kekristenan harus dipahami, kasih Allah itu ditujukan pada orang berdosa. Orang yang tidak mencari Tuhan. Kasih Allah ditujukan kepada orang kafir. Saya tulis salah satunya contoh ini, pemungut cukai. Saudara mesti ngerti ya, pemungut cukai itu koruptor pada waktu sekarang. Yang paling gampang kita punya medsos, ada koruptor sekian triliun, dipuji atau dihujat? Jawab saja sendiri ya. Nah, saudara harus bisa paham, Allah mengasihi. Nah ingat ya, Alkitab itu banyak cerita ketika Yesus melayani 3,5 tahun di dunia. Orang-orang berdosa dan pemungut cukai datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Lukas 15 ayat 1. Kenapa? Karena mereka melihat Yesus ini yang saat itu berperan sebagai guru agama beda. Dia mau menerima orang-orang berdosa. Nah kalau orang berdosa itu saudara mesti ngerti ya, kalau di Alkitab itu orang berdosa itu pelacur. Salah satunya kelompok orang yang terbuang, kelompok orang yang gak pernah datang ibadah. Nah, misalnya salah satunya siapa? Ya gembala. Karena tugasnya kerja di padang, gak pernah kebaktian. Alkitab bilang setahun sekali mesti datang ke rumah Tuhan di perjanjian lama. Tapi orang yang berdosa, pemungut cukai, orang kafir, orang yang gak cari Tuhan, dicari Tuhan dulu, dikasih. Kita baca Roma 5 ayat yang ke-8, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih, ulangi lagi, ketika, 2, 3, ketika kita masih berdosa. Jadi orang tidak mencari Yesus, tapi Yesus mencari mereka. Sebetulnya itu yang dilakukan Yesus dalam Alkitab selama 3,5 tahun. Pola, misalnya ya, kalau ada ahli Taurat, ya anggap saja misalnya saya ahli Taurat, ya, guru agama, orang Farisi. Saya akan diem, nunggu orang datang dan melamar jadi murid. Beda Yesus. Yesus, sebab anak manusia datang dan mencari yang terhilang. Dia pergi, dia cari orang. Karena orang-orang itu gak bisa cari dia. Takut, malu, karena kondisinya kehidupan mereka seperti itu. Dan kasih inilah
yang berdampak dalam hidup kita sehari-hari. Kita pengikut Yesus harus mengikuti prinsip ini. Betul nggak? Kenapa kita orang Kristen seharusnya gampang ngampuni? Kenapa orang Kristen terbiasa sudah biarkan itu urusan sama Tuhan? Bisa tangkap? Karena kasih yang diajarkan kepada kita seperti itu. Makanya Yesus memerintahkan pengikutnya, kan kita mengikuti jejak teladan Tuhan Yesus ya. Kita disuruh mengasihi orang yang gak percaya, orang kafir. Kenapa? Karena Bapamu di sorga dan Yesus mengasihi mereka. Bahkan ketika mereka masih seteru, bahkan ketika waktu itu mereka masih musuh, bahkan ketika itu mereka belum datang minta maaf dan perbaikan kepada kita. Makanya ini perbedaan yang kedua, kasih Allah dalam kekristenan dan non-Kristen yang membedakan sekali. Dan ajaran Yesus ini dalam Lukas 6 ayat 27, ayo kita baca 2-3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Nah, ingat ya, kenapa? Karena hukum di perjanjian lama bicara mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Harus dipahami seperti itu. Nah, Lukas pasal 6 ayat 35. 2-3. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Apa itu? Kasih hujan sama orang baik, orang jahat. Kasih berkat buat orang baik dan orang jahat. Itu kasih Allah yang diajarkan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Kristen dan non-Kristen menyembah Allah yang sama? Jadi mungkin pertanyaannya lebih baik, lebih tepat. Apakah Kristen dan non-Kristen punya pengertian yang lengkap, komprehensif, yang benar tentang Allah? Jawabannya tentu tidak. Karena ada perbedaan yang begitu besar konsep tentang Allah dalam dunia orang Kristen dan dunia orang non-Kristen tentang Allah. Itu sebabnya ini pertanyaan terakhir. Apakah diri kita, diri saudara dan saya, sudah betul-betul punya pengertian dan pengenalan yang benar tentang Allah? Amin.